Nama Maijen TNI Purnawirawan Mung Para Hadimulyo begitu dikenal di TNI, khususnya prajurit Komando Pasukan Khusus Kopassus. Maklum, dia pernah memimpin RPKAD Cikal Bakal Kopassus pada 1958 sampai 1964. Tetapi bukan jabatan itu yang membuat sang jenderal begitu dihormati, melainkan keteladanannya yang luar biasa sebagai pemimpin. Mung dikenal sebagai jenderal yang bersahaja. Ia diceritakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam bukunya. Meski seorang jenderal, Mung ternyata tak punya pembantu rumah tangga. Bangun pukul 4.30 WIB, Mung menyapu dan mengepel rumah. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, barulah jenderal kelahiran Yogyakarta itu berangkat ke kantor. Tetapi tidak hanya itu yang membuat banyak orang terkesan, Mung juga sangat disiplin dan menempatkan urusan dinas bukan menjadi hal pribadi. Salah satunya tentang kendaraan lantaran Mung tak memiliki kendaraan lain selain kendaraan dinas. Anak Mung harus berjalan kaki ke sekolah, sedangkan istrinya naik becak untuk belanja. Yang membuat kami terkesan, beliau juga melarang istri dan anak menggunakan kendaraan dinas, kata Prabowo dalam buku biografinya berjudul Kepemimpinan Militer. Catatan dari pengalaman Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dikutip Rabu 15 September 2021. Kisah Jenderal Kostrad lulusan Belanda yang juga disingkirkan 3 senior jadi kasat kesederhanaan lain dari Mung, tutur Prabowo, yaitu sikapnya yang tak mau merespotkan orang lain. Mung tidak mau disuguhi makanan mewah ketika bertamu. Jamuan itu mesti sama dengan prajurit. Beliau bahkan kerap membawa air minum sendiri, tutur mantan Danjen Kopassus itu. Jenderal Spartan Mung Para Hadimulyo lahir pada 11 Januari 1925. Pilihannya berkarir di militer setelah dewasa ternyata tidak keliru. Rekam jejaknya moncer. Dia pernah menjabat Komandan Kompi 4 Batalion Nasuhi Brigade Samsu, Divisi Siliwangi pada 1949. Setelah itu dia dipercaya sebagai Komandan Pasukan Tengkorak dan Yonif Linut 305. Mung juga terlibat dalam operasi RTP-1 untuk merebut kota Tondano di Sulawesi Utara. Kecemerlangannya di medan tempur itu membawasi dia sebagai orang nomor 1 di RPKAD pada 1958. Setelahnya, Mung dipercaya sebagai Pangdam 9 Mula Warman periode 1964 sampai 1970. Dia juga diketahui pernah menjabat sebagai Irjanat. Ada pengalaman lucu ketika masa-masa Prabowo menempuh pendidikan di Akademi Militer. Saat itulah pertama kalinya dia bertemu dengan Mung. Suatu pagi, terompet di bawah candra di muka prajurit AD itu berbunyi. Itu artinya para taruna harus berolahraga di lapangan. Namun meski terompet telah meraung-raung, Prabowo dan rekan-rekannya malah baru berjalan ke kamar mandi. Saat itu tiba-tiba di depan mereka muncul satu sosok. Prabowo menceritakan sosok itu tak terlalu tinggi, memakai celana pendek, kaos putih dan sepatu ket. Dia hanya diam tak menegur para taruna. Jenderal Kopassus itu mencabut pistolnya, tak tega lihat prajurit TNI kritis kena ranjau. Rupanya itulah Jenderal Mung. Pagi itu sengaja dia datang ke Akmil untuk melakukan sidak dan melihat aktivitas taruna. Begitu Prabowo dengan kawan-kawan menyadari sosok tersebut adalah Mung, mereka segera menghambur ke lapangan. Dalam hal kemiliteran, Mung dikenal memberikan teladan. Dia selalu memulai lebih dahulu dalam setiap pelatihan, mulai panjat tebing, terjun, lempar pisau, lari, menembak. Mung
kata Prabowo pernah memimpin lari seluruh pasukan yang terdiri atas 1 resimen dan 2 batalion dari Cijantung ke Cililitan pulang pergi. Bila berlari, kata Prabowo selalu membawa senjata dan membuka baju seperti anak buahnya. Beliau sangat terkenal sebagai perwira Spartan, perwira yang tangguh dan kuat fisiknya, ucap Prabowo. Mung wafat pada 22 Desember 2012 dalam perawatan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Mengenai profil Mung Parahadimulyo, lahir Yogyakarta 11 Januari 1925. Dia meninggal di Jakarta 28 Desember 2012. Karirnya Komandan Kompi 4 Batalion Nasuhi, Brigade Samsu, Divisi Siliwangi 1949 dan Yonif Linut 305 Tengkorak 1949 sampai 1953. Komandan RPKAD 1958 sampai 1964. Pangdam 9 Mula Warman 1964 sampai 70.